SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bermajlis kembali setelah libur panjang. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal memberikan kita semua taufik untuk kita bersungguh-sungguh lagi di dalam thalabul ilm, dan semoga Allah menambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik mengamalkan ilmu kita. Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafidhahullahu ta'ala. Qala al-muallif hafidhahullah salatul duha atau salatul awwabina. Salat duha atau salatnya orang-orang awwab. Awwab yaitu orang-orang yang suka kembali kepada Allah dengan zikir, dengan kebaikan. Maksudnya orang yang mudah bertobat. Dan ini salah satu nama dari salat duha, disebut juga dengan salatul awwabin. Nanti disebutkan dalam hadis di belakang bagaimana Rasulullah menyebut salat duha ini dengan sebutan salatul awwabin. Qala masru'iyatuha, disyariatkannya salat duha. Dalilnya yaitu an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat, yaitu pesan penting. Tidaklah pesan dikatakan wasiat kecuali karena sangat penting, menunjukkan wasiat yang disebut ini adalah perkara penting. Bisiyami salasati ayamin fi kulli syahrin, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, atau yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, ya, dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Dilakukan 3 hari setiap bulan. Kapan saja? Setiap bulan di bulan Hijriyah, ya, bukan bulan Masehi tapi bulan Hijriyah. Tapi afdalnya adalah 13, 14, 15. Tapi seandainya tidak bisa, maka boleh di tanggal berapa saja, 3 hari di setiap bulan.
wa rak'atai ad-duha, dan juga berwasiat 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anama, dan agar aku mengerjakan salat witir itu sebelum aku tidur. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau mengatakan fadluha, keutamaan salat duha. An Abi Darrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Di pagi hari wajib atas setiap sulama, lihat di catatan kaki apa itu sulama, wahidatus sulamiyat. Wahidatun itu mufrad, sulama itu mufradnya, as-sulamiyat, sulamiyat jamaknya. Wahya mafasilul asabi, dan sulamiyat adalah ini mafasil, sambungan yang ada pada jari jemari. Sambungan. Ini sambungannya, ini sendinya ya. Itu disebut dengan sulama. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa pada setiap pagi, bahwasannya setiap persendian kita itu wajib dikeluarkan sedekah. Setiap sendi ada sedekah yang harus dikeluarkan setiap hari, setiap pagi. Disebutkan bahwasannya setiap orang itu memiliki persendian ya 360. Berarti setiap pagi harus mengeluarkan sedekah berapa banyak? 360 sedekah. Banyak nih, wajib. Bagaimana dia bersedekah? Beliau menjelaskan, fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap satu tasbih itu sama dengan satu sedekah. Ya, satu kali membaca subhanallah itu sama dengan satu kali sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Satu kali tahmid itu satu sedekah. Membaca alhamdulillah, alhamdulillah, satu alhamdulillah itu dihitung satu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap satu tahlil, yaitu membaca la ilaha illallah, adalah satu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap satu takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Mengajak kepada yang baik itu sedekah. Nasihat kepada teman, mengingatkan teman itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Melarang dari kemungkaran, dari keburukan dihitung satu sedekah. Luas makna sedekah yang dituntut kepada kita itu sangat luas, bukan terbatas hanya dengan harta. Mana keutamaan salat duha? Lalu beliau melanjutkan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha minad duha. Dan mencukupkan itu semua, yaitu membayar sedekah untuk semua sendi-sendi, yaitu 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Jadi 2 rakaat di waktu duha itu sudah mencukupi untuk membayar setiap sedekah untuk setiap sendi-sendi yang ada pada diri kita. Ini keutamaan yang besar ada pada sholat duha, dan juga keutamaan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, ada 2 rakaatiha, jumlah rakaat sholat duha. Berapa jumlah rakaat sholat duha? Qala, beliau mengatakan, aqalluha isnatani lima sabaqa minal ahadis. Minimal sholat duha itu adalah 2 rakaat berdasarkan hadis-hadis tadi yang disebutkan. Wa aktsaruha samanin, dan maksimal adalah 8 rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Ini berdasarkan kitab ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain pernah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kelewatan tidak sholat malam. Lalu di pagi harinya beliau sholat di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat. Ini dalam hadis yang kedua yang menunjukkan bahwasanya boleh seorang itu sholat duha 2 rakaat minimal, boleh 4 rakaat dan seterusnya sampai 12 rakaat. Salam di setiap 2 rakaat. An Ummi Hani'in, dari Ummu Hani, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ightasala fi baitiha fa shalla 8 raka'atin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam mandi di rumah Ummu Hani. Kemudian beliau salat sebanyak 8 rakaat. Baik. Afdalu awqatiha. Kemudian waktunya. Salat duha dikerjakan di waktu duha. Di waktu duha. Kapan waktu duha itu? Yaitu setelah beberapa saat setelah matahari terbit, yaitu kurang lebih ketika matahari sudah setinggi tombak. Jadi diperkirakan kurang lebih setinggi tombak. Jadi kalau kita lihat, bukan berarti setinggi tombak, gimana seorang mengukur tombak. Jadi kalau dia lihat seolah-olah di timur itu matahari sudah setinggi tombak, udah kelihatan meninggi. Itu awal waktunya. Sampai apa? Sampai menjelang waktu zuhur. Sampai menjelang waktu zuhur, yaitu ketika matahari sudah pas di tengah kita. Itu adalah akhir dari waktu duha. Kemudian waktu paling afdolnya kapan? Jadi sholat duha itu dikerjakan di mana saja dari waktu duha itu boleh. Tetapi kapan waktu yang paling afdol mengerjakannya? An Zaid bin Arqam qala, dari Zaid bin Arqam berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui penduduk Quba. Ketika itu mereka sedang mengerjakan salat duha. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabina idza ramadatil fisalu minad duha. Salatnya orang-orang awabin, yaitu orang-orang yang suka bertobat, yaitu apabila ramadatil fisal. Kita lihat di hamish apa makna ramadatil fisal. Hamish yang pertama, catatan yang pertama. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, yuqalu ramidha yarmadu ka'alima ya'lamu. Maksudnya itu masuk bab alima ya'lamu. Pelajaran mustawa tsani ya. Bab berapa mustawa tsani? Alima ya'lamu ini bab berapa? Habis ini ujian syafai lah. Babur rabi ahsan. Alima ya'lamu maksudnya ramidha yarmadu. Warramdha yaitu ar-ramlu ay ar-ramlu alladhi ishtaddat hararatuhu bisyamsi. Ramlu itu kerikil, batu kecil. Ar-ramlu batu kecil, kerikil yang sudah sangat terasa panasnya. Batu kecil yang terasa sangat panas disebabkan sinar matahari. Disebabkan sinar matahari. Ai haitsu yahtariku ahfaful fisal. Di mana panasnya kerikil-kerikil tadi membuat terbakar, yaitu sepatunya fisal. Sepatunya fisal. Apa fisal? Fisal jam'u fasil. Apa itu fasil? Kata beliau, as-shighar min auladil ibil, yaitu anak onta yang masih kecil. Anak onta yang masih kecil. Disebut fasil dari kata faslun.
Apa faslun? Memisah, munfasil. Disebut fasil karena dia baru dipisah dengan ibunya, dengan induknya. Baru disape istilahnya, dipisah dengan induknya. Jadi memang masih kecil. Kenapa dia pergi? Katanya min siddati harrir ramli. Jadi sepatu onta-onta ini sudah terasa panas karena panas sudah menyengat. Sudah menyengat. Jadi maksudnya di sini adalah ketika anak-anak onta itu sudah pergi meninggalkan tempatnya. Ini biasanya onta-onta itu kan duduk, dia itu berada di satu tempat. Dari pagi hari kemudian akhirnya satu persatu pergi. Yang pergi duluan mesti yang kecil. Kenapa? Karena panas. Semakin panas kan semakin terasa panas, sampai pergi mereka meninggalkan tempat itu karena panas, mencari tempat berteduh. Nah, yang pergi pertama kali itu yang kecil ini. Nah, waktu paling afdol itu yaitu ketika anak-anak onta ini bergerak pindah karena sudah terasa panas. Nah, berarti waktu afdolnya sholat duha itu bukan awalnya, tetapi kapan? Ketika matahari sudah benar-benar terasa panasnya. Ya sekitar setengah 10, jam 10 ya, sampai tengah 11. Kalau jam 11 sudah sangat panas. Nah, itu afdolnya ya. Kita bicara afdolnya. Semuanya boleh, tapi yang paling afdol itu sekitar itulah jam 9 atau setengah 10. Jam 10 sampai setengah 11 itu adalah waktu afdol. Jadi kalau antum pas istirahat, pas rohah itu kan istirahat, kita tinggal wudhu, turun di masjid atau di kelas. Ya, letakkan asar-asar kebaikan dimanapun antum berada itu baik. Enggak melulu kita sholat di masjid. Ya, kapan kita bisa sholat di kelas, kerjakan di kelas, ini afdal. Dimulai Ustaz, enggak ada di kelas saya itu sholat, antum yang mulai. Man sanna sunnatan hasanah, jadi antum yang mulai, khairan insyaallah. Tip. Ini waktu yang paling afdal ya, yaitu ketika matahari sudah terasa panas. Tip. As-salatu uqaibat tuhur sunnatul wudu. Kemudian berikutnya, salat sunnah setelah bersuci, atau salat sunnah wudu, disebut juga dengan sunnatul wudu. As-salatu uqaib itu tasgir min aqib, dan aqib itu ba'd, dan uqaib itu maksudnya salat uqaibut tuhur, yaitu salat yang dikerjakan langsung setelah bersuci. Beda kalau kita bilang aqib setelah bersuci, itu meskipun jarak sejam masih disebut aqib, ya kan? Toib, ana setelah antum, ya wes boleh, gitu kan? Antum setelah ana boleh. Antum setelah ana itu panjang, bisa hari ini, bisa besok, bisa sebelum antum ada orang bisa. Tapi kalau uqaib itu dekat jaraknya. Maksudnya di sini sholat sunnah yang dikerjakan segera setelah dia berwudu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda salati subhi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Bilal ketika salat subuh, ya Bilalu, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan, yang paling kamu andalkan dari amalan-amalan sunnah, maksudnya di sini, yang telah kamu kerjakan di dalam Islam. Fa inni sami'tu duffa na'laika baina yadayya fil jannah, karena sesungguhnya aku telah mendengar suara kedua sandalmu ada di hadapanku di dalam surga.
Qala, sahabat Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi, tidaklah aku mengerjakan suatu amalan yang paling aku harapkan, anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min laili au nahar illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Kata sahabat Bilal, saya tidak mengerjakan suatu amalan yang paling aku harapkan untuk diriku, melainkan aku tidak pernah bersuci di waktu apapun dari malam hari atau dari siang hari, kecuali aku sholat karena bersuci tersebut sebanyak yang telah ditulis untukku, aku mengerjakannya. Jadi mengerjakan sholat sunnah. Di sini dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan yaitu sholat sunnah setelah setelah bersuci atau setelah wudhu. Kemudian berikutnya sholatul istikharah. Berikutnya adalah sholatul istikharah. Qala al-musannif, sholatul istikharah, salat istikharah yaitu salat untuk meminta yang terbaik. Yustahabbu likulli man hamma bi amrin an yastakhirallaha ta'ala fihi. Dianjurkan bagi siapa saja yang menginginkan, menghendaki suatu urusan, yaitu agar dia meminta kepada Allah yang terbaik dalam urusannya tersebut. Kama jaa fil hadzal hadithi an Jabirin qala, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam hadis ini dari sahabat Jabir berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kami tentang istikharah dalam semua urusan. Beliau mengajarkannya sebagaimana surat di dalam Al-Qur'an. Sering berarti diulang-ulang. Idza hamma ahadukum bil amri, beliau mengatakan apabila di antara kalian menginginkan, menghendaki suatu urusan, falyarka rak'ataini min ghairil faridah, maka hendaknya dia melaksanakan salat. Yarka di sini maksudnya salat, yaitu 2 rakaat selain salat fardu. Yaitu salat sunnah memang diniatkan untuk istikharah ini. Summa yaqul, kemudian dia membaca, yaitu setelah melaksanakan salat dia berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu yang terbaik dengan ilmumu. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, bahkan apa yang belum terjadi. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon takdirmu, dan aku memohon keputusanmu, dan aku mohon kepadamu yaitu berupa keputusan dengan takdirmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, karena sesungguhnya engkau itu maha menguasai, karena sesungguhnya engkau itu mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan engkau mengetahui, aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah jika engkau mengetahui, anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, jika engkau mengetahui bahwasannya perkara ini, di sini dia boleh menyebutkan perkaranya, itu adalah lebih baik bagiku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan untuk
akibat urusanku, yaitu akibatnya nanti. Au qala, atau ditambah dengan fi ajili amri au ajilihi, untuk urusanku yang sekarang atau akibatnya nanti, untuk duniaku atau akhiratku. Faqdurhu li, maka takdirkanlah dia untukku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Dan apabila engkau mengetahui bahwasannya urusan ini adalah lebih buruk bagiku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akibat urusan tersebut, au qala, atau dia tambahi fi ajili amri wa ajilihi, untuk dunia dan akhiratku, fasrifu anni, jauhkanlah dia dariku, wasrifni anhu, palingkanlah aku darinya, waqdur liyal khaira haitsu kana, takdirkanlah untukku yang lebih baik di mana apapun itu, summa raddini bihi, lalu ridhoilah aku karenanya, wa yusammi hajatahu, dan di situ dia sebutkan hajatnya. Jadi tadi amr itu diganti hajatnya apa. Nah, ini doanya dihafal. Kalau nggak hafal bagaimana? Bisa baca. Nah, thayyib. Untuk sholat istikharah di sini ada beberapa catatan. Dicatat yang punya catatan ya. Nama catatan ya dicatat. Hafal sahabat. Hafal dari mana? Baik, yang pertama, catatan yang pertama, hendaknya kita membiasakan diri kita beristikharah dalam urusan apapun, penting atau kecil, besar atau kecil. Biasakan kalau kita menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, istikharah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada yang lebih baik. Yani yakinlah bahwa Allah dengan salat istikharah ini, Allah taala akan memberikan kita taufik kepada yang lebih baik. Yang ketiga, bila tidak hafal boleh membaca, ditulis, hendaknya ditulis. Itu maksudnya. Jadi kalau memang tidak hafal, bawa catatan, bawa tulisan, dibaca. Dan hendaknya bila tidak paham bahasa Arab, boleh dia juga baca artinya. Jadi baca Arabnya, kemudian berdoa dengan membaca teks bahasa Indonesia. Karena kapan seorang itu berdoa dan dia paham, itu dia akan lebih mantap dengan doanya. Yang keempat, doa ini boleh dibaca sebelum atau sesudah salam, boleh. Jadi boleh dibaca sebelum salam di dalam sholatnya. Karena waktu tersebut diantara saat-saat diijabahkan doa. Berikutnya, tidak menambah atau mengurangi doa tersebut. Baca apa adanya. Berikutnya, jika setelah melaksanakannya urusan belum jelas, maka boleh mengulangnya. Berikutnya, penting ini, jangan sampai menjadikan hawa nafsu atau keinginan yang menjadi pemutus tentang urusan kita tersebut. Bukan mendahulukan keinginan. Karena bisa jadi yang lebih baik bagi antum itu adalah yang menyelisih keinginan antum. Maka ikutilah petunjuk setelah istikharah tersebut. Kemudian yang gak kalah pentingnya juga kaitan sama salat istikharah ini, jangan lupa bermusyawarah dengan ahlu ilmi, dengan ahlul khibrah, dengan orang-orang yang banyak berpengalaman, orang yang lebih tua dari kita, ilmu atau umur. Kemudian gabungkan antara istikharah dan musyawarah. Menggabungkan antara istikharah dan musyawarah. Kadang-kadang kita tidak bisa, kita
yang masih kecil, yang kurang berpengalaman, salah dalam berpandang, salah dalam mengambil sikap. Maka perlu kita juga selain istikharah yaitu bermusyawarah dengan ahli ilmu atau ahli khibrah. Kemudian juga tidak boleh seseorang salat istikharah untuk orang lain. Tidak boleh seorang salat istikharah untuk orang lain. Ada orang ngozuat misalnya. Tidak bisa istikharah, ini musibah ini. Dia punya masalah, dia timpakan masalahnya ke orang lain. Datang ke temannya minta tolong istikharahkan. Gak bisa, gak boleh. Ya, jadi tidak boleh seorang beristikharah untuk orang lain. Antum aja punya masalah gak beres-beres, mau nolong orang lain. Tidak boleh. Jadi istikharah untuk diri sendiri. Tidak boleh istikharah untuk orang lain. Tapi bisa dia itu mendoakan untuk temannya itu, bisa. Pilih waktu-waktu mustajabah, doakan untuk temannya antum. Tapi bukan istikharah, doakan kebaikan. Mintakan kepada Allah petunjuk, mintakan kepada Allah kemudahan untuk saudara antum itu. Sebut namanya. Sebut namanya. Biasakan antum kalau berdoa untuk teman antum, untuk saudara antum, untuk teman, sebut namanya. Ini lebih afdal. Dan di antara faedahnya adalah menghilangkan hasad di dalam hati. Maka biasakan kalau antum itu muncul rasa hasad, di antara menghilangkan hasad kepada orang, doakan kebaikan, sebut namanya dalam doa. Nah, gitu. Kadang-kadang kan enggak, kita kan karena saking beratnya langsung sebut muslimin secara umum. Kemudian juga di antara beberapa adab dalam salat istikharah itu tidak boleh salat istikharah langsung setelah salat fardu. Tidak boleh salat istikharah langsung setelah salat fardu. Karena di situ seperti gambarannya nanti seperti salat sunnah rawatib. Dan seandainya kita melaksanakan salat istikharah setelah salat sunnah rawatib, maka kita harus memperbaharui niat untuk sholat istikharah ini. Jangan langsung tanpa niat yang baru. Jangan langsung seperti tanpa niat yang baru. Karena di awal dia niatnya adalah sholat sunnah ba'dal faridah, ba'dal maktubah. Maka ada sholat yang baru. Dan waktu yang lebih afdal untuk sholat istikharah itu adalah sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang paling afdal untuk sholat istikharah. Biasakan kita sekali lagi istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan yang kita inginkan. Ya, kecil terutama, apalagi yang besar. Nah, bukan pas mau kawin saja. Ini biasanya orang-orang ini pas mau nikah saja perlu istikharah, gitu kan. Kalau yang lain enggak. Wah. Istikharah itu dalam segala urusan, kata Rasulullah SAW. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Sambil nunggu adzan Isya, silahkan yang mau bertanya. Betul. Kalau untuk salat sunnah yang bisa digabungkan niatnya dalam satu salat itu bagaimana sih? Salat sunnah yang bisa digabungkan. Contohnya apa? Salat tahiyatul masjid sama. Ya boleh. Tahiyatul masjid boleh digabungkan dengan qobliyah, ya, sama salat qobliyah. Boleh juga sekaligus digabungkan dengan 2 rakaat sunnatul wudu, boleh di situ. Apalagi? Ada kaidahnya. Kalau bicara kaidah panjang nanti urusan ini satu daras. Salat istikharah bisa. Satu daras nggak bisa. Khusus. Salat istikharah karena salat khusus dia itu. Kenapa? Karena punya sifat beda sifatnya. Jadi di antara bolehnya di antara ya, ini bukan langsung jadi patokan antum, enggak. Di antara, karena panjang pembahasan tentang penggabungan niat, penggabungan beberapa salat dalam satu niat. Itu panjang, nanti ada beberapa ketentuan-ketentuannya. Salah satu ketentuannya adalah sifatnya sama.
Sebagaimana juga hukumnya sama. Untuk sholat istikharah ini tidak sama. Meskipun sama-sama 2 rakaat, tapi di situ kan ada doa tertentu di situ, maka harus dibedakan, harus dipisahkan. Allah taala alam. Tapi tadi untuk sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, kalau dia memang sholatnya di masjid, ditambah dengan sholat sunnah qobliyah yang sama-sama 2 rakaat, maka boleh digabung insya Allah. Allah taala alam. Silakan yang lain. Ayo. 6. Iya betul. Betul. Apakah setelah sholat istikharah itu akan ada pengaruh? Ya, ada pengaruh. Kalau memang ada. Makanya tadi disebut kalau memang ada seperti kecondongan, seperti ketertarikan, ya, seperti kemudian tampak untuk dia mana yang lebih baik, itu ada. Ketika misalkan dia menginginkan sesuatu karena dia pertama menganggap baik, ya. Tidaklah seorang muslim menginginkan sesuatu kecuali karena itu baik, ya ikhwan. Bukan buruk, karena baik. Tapi di antara bentuk dia sebagai hamba Allah, dia lakukan istikharah. Maka setelah itu di antara petunjuk Allah tampakkan kalau memang itu baik dengan semakin kelihatan manfaatnya. Oh, semakin manfaat kelihatan, lanjut. Tapi bisa jadi Allah Ta'ala menginginkan yang lain, maka Allah tampakkan untuk dia keburukannya. Oh, ternyata keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau tidak tampak apa-apa, sementara antum masih bingung, masih bimbang, apa katanya tadi? Ulangi lagi istikharahnya. Ulangi lagi sholat. Kemudian yang terpenting, gak kalah pentingnya juga, apa tadi? Musyawarah. Karena seperti saya bilang tadi, bisa jadi kita itu tidak bisa melihat tanda-tanda baik pada perkara tersebut. Ya, karena minimnya ilmu kita, minimnya pengalaman kita. Sebenarnya sudah tampak kebaikannya, sudah tampak manfaatnya, hanya kita yang tidak bisa melihatnya. Karena minimnya pengetahuan kita, minimnya pengalaman kita. Ketika bermusyawarah bisa dijelaskan, inilah manfaatnya, inilah kebaikannya, baru tersingkap di situ. Sehingga perlu juga selain istikharah adalah musyawarah, menggabungkan keduanya. Pada insyaallah. Diulangi ya kalau belum kelihatan lagi gitu kan. Baik. Assalamualaikum ya Ustadz, apakah doa istikharah ini bisa kita pakai saat berdoa di selain salat istikharah? Enggak afdal ya, enggak utama, enggak sunnah. Sunnahnya adalah memang doa ini untuk salat ini. Ini adalah doa khusus dengan ketentuan yang khusus. Salat dulu 2 rakaat, kemudian baca doa ini. Itu lebih afdal insyaallah. Allah taala alam. Baik, ada lagi? Betul, ini dulu. Waalaikumsalam. Ayyamul bid, nam. Yajuz. Nam, al-afdal bitartib. Al-afdal fi siyami ayyamul bid bitartib wa huwa as-salis ashar wal rabi' ashar wa al-khamis ashar min kulli syahrin min ashhurul al-hijriyah. Hada huwa afdal. Walakin al-amru wasi' wa yajuzu aidan lahu yakni an yasuma min kulli syahrin haythu sya' min ayyami syahr. Allah taala alam. Ziyadah bi ziyadah. Mislu siyam Daud. La adri. Amma ayyamul bid bi yaumul isnin wal khamis mungkin. Amma Daud la adri. Aku la adri. Lam andur fihi. Jazakallahu khair. Adapun digabung dengan puasa Senin dan Kamis itu boleh ya kan. Misalkan hari Senin itu bertepatan dengan salah satu dari 13, 14, 15, kemudian digabung keduanya dengan satu niat. Ini insya Allah boleh. Boleh diniatkan yang demikian.
tapi dengan puasa Daud, wallahu alam, la adri ana la adri. Insyaallah saya baca nanti. Satu lagi. Satu lagi kali. Doa istighfar dibaca kapan, teman-teman? Aina kuns. Dibaca setelah salam. Boleh juga sebelum salam. Jadi setelah selesai sholat, kemudian berdoa angkat tangan kepada Allah Ta'ala. Boleh juga dibaca sebelum salam, yaitu setelah tasyahud, setelah membaca sholawat kepada Nabi SAW, kemudian baca ta'awud ya, berlindung kepada Allah dari 4 hal, lalu membaca diantaranya doa al-istikharah ini sebelum salam. InsyaAllah ta'ala. Satu lagi. Assalamualaikum, bagaimana kita menyelamatkan diri dari subuhat? Menyelamatkan diri dari subuhat, bolehnya bid'ah hasanah yang mereka berdalil dengan hadis. Tayyib. Ujian bagi kita itu 2. Subuhat dan syahwat. Subuhat apa obatnya? Ilmu. Syahwat obatnya sabar. Apa? Itu obatnya 2 itu aja. Syubhat obatnya ilmu. Obatnya ilmu, belajar. Obatnya adalah belajar. Itu obatnya syubhat. Kalau syahwat adalah sabar, dilawan. Perlu kesungguhan itu untuk melawannya. Jangan dituruti hawa nafsu itu. Jangan dituruti hawa nafsu. Apa sih syubhat itu? Apa sih syahwat itu? Apa sih syahwat itu? Hah? Antum syahwat aja nggak tahu apa sih syahwat? Ya apa sih? Antum tanya syahwat aja nggak tahu apa syahwat. Syahwat itu keinginan jiwa. Betul? Belum selesai Anda bilang. Keinginan jiwa yang menyelisihi syariat. Keinginan diri yang menyelisihi syariat. Kalau ingin makan ya belum. Pokoknya keinginan, pokoknya semua syahwat, makan, minum itu syahwat. Tapi syahwat yang dimaksud secara syar'i yang dilarang di sini adalah syahwat keinginan yang menyelisihi syariat. Maka untuk melawannya adalah kesabaran, kesungguhan. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum